pada video ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu video tentang database. Nah, pada video ini kita akan melakukan atau perancangan tentang website kami, yaitu website rumah sakit sama. Nah, di bagian awal kita akan membuat tampilan sederhana untuk sekarang, atau bisa dibilang rancangan awal. Pertama ini untuk websitenya pada terus di website kami itu kami memiliki yang namanya header, lalu footer. Nah, di tengah ini sebagai main content atau tempat informasi utama. Nah, di header ini kami membuat paling penting yaitu logo. Logonya itu ada di sini. Nah, itu di bagian mulai dari sini sampai sini, ini adalah tombol navigasi. Ini fungsinya ini untuk mempermudah user menuju tujuannya, seperti membuat jadwal, informasi website, informasi kontak tentang kami, atau cara menghubungi kami. Di sini adalah tombol-tombolnya. Juga tidak lupa menyelipkan tombol logout di sebelah kanan, pojok kanan. Sini log out. Dari logo ya. Nah, setelah itu di bagian bawah setelah header di sini, ini tampilan untuk selamat datang si pengguna dan nama pengguna, serta ada satu fitur yaitu namanya search button di sini. Jadi nanti kita bisa mencari nama dokter atau nama layanan yang mungkin kita perlukan. Nah, setelah itu di tepat di bawahnya kami membuat tentang website kami, atau bisa bilang tentang kami. Di sini kami menjelaskan seperti gimana sejarah rumah sakit, atau pedoman, atau visi misi, serta gambar-gambar website atau rumah sakit kami. Ini tentang website. Setelah itu kurang panjangnya kita dulu. Nah, di bawah tentang kami atau tentang website kami membuat yang namanya promo seperti gratis check up atau konsultasi jantung, mungkin diskon dan lain-lainnya. Promo yang mungkin membuat website kami lebih menarik adalah promo. Dan di bawahnya itu kami ada lagi dua fitur utama website kami. Di sini di sini ada namanya riwayat kunjungan atau
bisa dibilang riwayat kita bertemu dengan si dokter, riwayat jadwalan. Ini kita bisa melihat riwayat seperti kapan, dengan dokter siapa, dan jenis penyakit kita, atau bisa dibilang jenis pengobatan atau konsultasi yang kita butuhkan. Oke. Tepat di bawahnya di sini ini juga membuat fitur namanya riwayat diagnosa penyakit. Di sini riwayat diagnosa penyakit ini hanya bisa diisi oleh dokter yang telah kita lakukan kunjungan dengannya. Nanti di sini dia akan menjelaskan tentang penyakit yang mungkin kita derita, atau tingkatan penyakitnya, atau yang lainnya lah. Dan tepat di bawahnya atau fitur dan juga fitur terakhir sini kita membuat yang namanya fitur resep. Resep ini hanya bisa diisi oleh dokter yang telah kita kunjungi atau kita lakukan konsultasi dengan dia. Nah, ini untuk bagian dashboard awal atau dashboard informasi, itu sekaligus juga tampilan si pasien, dashboard pasien atau user lah. Setelahnya kita masuk ke dashboard kedua, yaitu dashboard dokter. Rancangannya itu pertama, kita beri rancangannya kotak kosong dulu. Oke, sini kami menyediakan namanya side menu atau menu samping. Di side menu ini kami menyediakan fitur satu, ini profil dokter. Di profil dokter ini kita bisa mengedit kontak atau email yang aktif dan nama dan lainnya lah. Kemudian di bawahnya kita ada fitur penjadwalan. Di sinilah kita melakukan namanya mengecek siapa saja sih pasien yang sudah melakukan penjadwalan dengan kita, jam berapa, kapan, dan di ruangan mana. Penjadwalan ketemuan pasien. Baru tidak lupa kami juga menunjukkan di sini dua fitur utama lain lah. Fitur di sini yaitu rekap medis. Di sini kita mendiagnosa penyakit si pasien seperti tingkatan, jenis, atau hal yang mungkin perlu lah kita sampaikan ke pasien agar penyakitnya lebih ringan. Dan di sini fitur utama lainnya yaitu resep. Di sini kita memberikan resep kepada pasien yang telah melakukan konsultasi dengan kita tadi untuk membantu dia pulih dari penyakit yang dialami. Dan fitur terakhir dan tidak kalah penting yaitu absensi dokter. Jika dia tidak bisa hadir, maka dia harus
menyatakan alasan apa dia kenapa tidak bisa hadir dan lain-lainnya. Oh iya, di sini yang kosong ini apa ya, ini main content. Jadi setiap kali fitur yang kita klik, maka tampilannya di sini juga ikut berubah. Nah, sekarang masuk kita ke dashboard terakhir, atau sesuai role, yaitu role terakhir, yaitu admin. Admin juga sama seperti dokter. Dia juga memiliki side menu, untuk tampilannya hampir-hampir mirip. Tidak mirip juga. Pertama dia set menu di sini. Oke. Set menu di sini pertama. Ini adalah data pasien. Di fitur ini dia bisa edit, menghapus, atau mengupdate data pasien. Baru fitur keduanya di sini, ini data dokter. Di sini dia bisa mengedit, menghapus, atau menambahkan dokter. Baru yang ketiga, ini adalah data ruangan. Nah, seperti yang sebelumnya di data dokter, di bagian sini, di main content, ini dia juga berubah setiap kali fitur-fitur yang di sini. Ini fitur data pasien, data dokter, atau data ruangan diklik, maka main konten ini akan berubah menyesuaikan apa dashboard atau apa tampilan yang dimiliki oleh fitur ini. Nah, itu rancangan kasar atau rancangan awal kami seperti itu. Masih kelihatannya masih sederhana, tapi untuk selanjutnya mungkin akan kami kembangkan, terutama di dashboard admin dan dokter. Sini akan kami kembangkan lebih lanjut. Dan untuk perkembangan bisa dilihat di next video di bagian hasil dan pembahasan. See you next time.